Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Yohanes Pranandon menjumpai saudara dalam program ini. Dan saya bersyukur kita sudah memasuki bulan Natal tahun 2025. Selamat Hari Natal. Saudara, apa yang saudara pikirkan ketika Natal? Tradisi yang sangat luar biasa, makanan yang sangat enak, dan kemudian pesta dan ibadah-ibadah yang konser-konser yang sangat luar biasa. Kita senang dan kita selalu mengenang hal yang baik ketika perayaan-perayaan terjadi. Tapi saya mau membagikan satu yang lebih esensial, yang lebih mendasar, lebih fundamental, lebih penting, lebih pokok, yaitu tentang apa makna Natal. Natal berbicara tentang kehadiran seorang juru selamat. Natal berbicara tentang Yesus Kristus, juru selamat, raja penyelamat yang hadir. Dan Tuhan mau menyelamatkan keluarga kita. Natal adalah kehadiran Yesus untuk menyelamatkan keluarga kita. Saya berdoa supaya di hari Natal ini setiap orang, anggota keluarga saudara, datang kepada Tuhan dalam ibadah dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan satu ayat nubuatan dalam Mika 5 ayat 1 yang kemudian akan digenapi dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24. Saudara, siapa Mika? Mika adalah nabi yang berbicara tentang Mesias. Memang penafsiran teks ketika dibaca oleh orang Yahudi, Mesias orang Yahudi masih dinantikan. Mesias orang Kristen sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan Mesias yang sama bagi orang Kristen akan datang kembali kedua kali, yaitu Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dan kita menanti-nantikan. Saudara kasih Tuhan, karena itu ketika membaca satu teks yang sama, orang dengan angle, sudut pandang yang berbeda bisa menafsirkan dengan cara yang berbeda, karena kacamatanya berbeda. Orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka hanya percaya Yesus adalah historis, Yesus adalah nabi, Yesus adalah manusia biasa. Tetapi ketika kita melihat Alkitab, maka apa yang ditulis dalam Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus Mesias yang datang adalah membuktikan bahwa Allah campur tangan dalam sejarah manusia. Sejarah dimulai dari hati Tuhan. Ketika hati Tuhan, pikiran Tuhan mau menciptakan manusia, bumi, lautan segala isinya, Dia yang paling berhak untuk mengarahkan apa yang terjadi di kemudian hari. Dan karena itu nubuatan, perkataan yang dikatakan oleh Nabi pada zaman dahulu digenapi pada zaman kemudian atau zaman yang akan datang, membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari hidup manusia. Kita adalah keluarga besar manusia, human race, dan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Itu yang disebut dengan providensia Tuhan. Tuhan memelihara umat ciptaannya. Dia tidak meninggalkan, Dia tidak membiarkan manusia. Saudara, ketika kita berbicara tentang sejarah suci yang dimulai dari penciptaan, kemudian kejadian berikutnya adalah kejatuhan. Kemudian Tuhan menjanjikan keselamatan bagi manusia, dan Kristus datang menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya. Saudara, di atas kayu salib itulah sejarah sedang ditulis kembali. Karena itu, zaman sebelum Yesus dipisahkan dengan zaman sudah Yesus. Before Christ, kemudian after Christ.
atau zaman sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Karena Kristus datang merupakan anugerah Allah di dalam tatanan rencana Allah yang disebut dengan dispensasi Allah, bahwa Tuhan mau menyatakan anugerah sekarang ini, yaitu keselamatan bagi kita semua. Yesus mau memberikan hidup yang baru melalui kedatangannya. Dan ketika kita sudah hidup baru, artinya kita hidup di masa depan, eschatological. Kehidupan di masa depan kita hidupi di zaman sekarang, yaitu kita menerima kekekalan sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hidup kita menjadi pasti karena Tuhan adalah terang dan kita berjalan di dalam terang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mika pasal 5 ayat 1 adalah nubuatan bahwa tempat yang kecil disebut Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, desa yang kecil, di situ akan bangkit seorang raja. Kalau dalam konteks Israel, raja itu adalah pemerintah, raja itu adalah gembala. Artinya yang memimpin hidup manusia, yang menggembalakan manusia supaya selamat. Itulah Tuhan Yesus yang datang, yang digenapi dalam Matius 2 ayat 5. Yesus lahir di Bethlehem. Dia adalah raja yang lahir. Dia adalah gembala yang hebat yang lahir. Saudara, karena itu saudara pun kasih Tuhan, inilah permulaan yang besar ketika Tuhan lahir di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir. Tuhan ada. Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, perjanjiannya diteguhkan dengan kehadirannya. Perjanjiannya digenapi dengan kehadirannya. Dan ketika perjanjian lama menjadi sebuah nubuatan ataupun rencana, perjanjian baru adalah zaman penggenapan. Jadi hari ini kita mengalami penggenapan. Jadi saudara, jangan ada seorang pun yang merasa kecil. Jangan ada seorang pun yang merasa tidak berguna. Jangan ada seorang pun yang merasa disepelekan, direndahkan. Mungkin iya, kita bukan orang besar, kita bukan orang hebat, kita bukan orang terkenal, kita bukan orang kaya, kita orang sederhana. Tapi Tuhan mau datang ke dalam hidup manusia yang seperti kita. Dan saya mau katakan, sekalipun seandainya saudara orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang terkenal, saudara pun tetap membutuhkan Tuhan Yesus. Karena hidup rohanimu perlu dipulihkan, hidup keluargamu perlu dipulihkan. Tuhan mau datang kepada siapa saja yang membuka hati, yang percaya kepada, dan kuncinya adalah rendah hati. Jangan mempertahankan kesombonganmu. Jangan di dalam nafsu duniawi saat ini datang kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dunia di mana kita ada, saudara, adalah dunia yang penuh dengan konflik dan peperangan. Saya mendengar dalam berita bahwa Presiden Putin, saudara, bahkan di hari Natal pun tidak mau gencatan senjata dengan Ukraina. Karena dia berpikir kalau gencatan senjata, maka Ukraina akan mempersenjatai diri lebih kuat lagi dan akan menyerang Rusia, dan kemudian peperangan menjadi lebih panjang lagi, saudara. Itulah manusia. Untuk mempertahankan kekuasaan, untuk mempertahankan pengaruh, mempertahankan kehebatan, maka tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Itulah manusia. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan memberi kesempatan kepada yang kecil. Mesias pun menjadi teladan dan contoh. Yesus datang, dia yang maha kuat, dia dari surga yang mulia, dia datang menjadi sederhana, sama seperti kita, membatasi diri sebagai manusia, lahir bahkan di tempat yang kecil, yang sederhana, yang tak dianggap. Saudara, inilah paradok, kebenaran yang kelihatannya bertentangan. Allah yang mulia, tapi dia datang ke tempat yang rendah. Dan ini adalah misteri ilahi, yang kalau saudara tidak percaya itu sangat tidak masuk akal. Kenapa Allah mau datang ke dalam dunia? Tetapi Alkitab menyatakan demikian, bahwa Allah mengasihi manusia, dan Allah datang dalam wujud Yesus Kristus, yang adalah firman Allah
yang menjadi manusia. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan hadir bahkan dalam hidup kita. Yang tadi saya katakan, mungkin kita tidak masuk hitungan. Tuhan mau datang, Tuhan memilih. Itulah hak prerogatif Tuhan. Dia pilih saudara untuk datang dalam hidup saudara. Karena itu saudara, kalau saudara hari-hari ini meninggalkan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih saudara. Dia datang ke dalam dunia untuk mati bagimu. Darahnya menyucikan hidupmu, menjadikan engkau orang yang benar. Dan hari ini engkau harus kembali kepada kesucian, disucikan, dan engkau akan menerima kemuliaan saat ini juga dan sampai ke masa depan. Allah hadir. Mungkin saudara merasa saya kecil, saya miskin, saya kekurangan, saya sial, hidup saya betul-betul sangat tidak berguna. Saudara pun dikasih Tuhan, Tuhan mau datang bahkan ketika saudara dalam kebingungan, ketika saudara dalam persimpangan jalan, ketika saudara dalam keputusasaan, ketika saudara dalam beban berat dan penuh dengan kesusahan. Tuhan mau datang karena Tuhan mengasihi. Dan itulah nilai hidup saudara, bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saat ini Tuhan mau hadir dalam hidupmu yang kecil dan tersisih. Tuhan mau menyentuh dengan kasih-Nya, dan saudara berharga di mata Tuhan. Bethlehem yang kecil, tapi Tuhan mau hadir. Saudara mengasihi Tuhan, Mesias, Dia mau hadir. Juru selamat hadir untuk menyelamatkanmu, untuk menyelamatkan keluargamu. Tuhan Yesus memberkatimu hari ini. Imani, dan engkau akan mengalami apa yang kau percayai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkatimu dan keluargamu. Shalom.